Kita beranjak ke pembicara kedua, yaitu kepada Bapak Mega Bagus Herlambang PhD. Saya persilakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Iskandar Lutfi MT selaku Ketua Jurusan Prodi Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Yang saya hormati Bapak Destra Andika Pratama STMT selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro. Kemudian Bapak Ibu dosen Teknik Elektro dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Dr. Setio Budianto STMT selaku Kaprodi Teknik Elektro Mercu Buana dan juga narasumber pertama, dan juga teman-teman semua para peserta yang hadir ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa membantu menambahkan. Jadi sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Setio tadi sudah lengkap ya. Nanti insya Allah mungkin ada beberapa poin yang bisa saya tambahkan, jadi saling melengkapi. Suara saya bisa kedengaran jelas ya? Jelas. Jelas Pak, jelas. Baik, Bagus ya. Pak, bagus. Saya izin share screen. Oke. Apakah sudah kelihatan semua? Ya. Iya Pak, sudah kelihatan. Sudah Pak. Baik, jadi ya, oke. Mungkin bisa di mute ya. Baik, jadi mohon izin saya sharing tentang materi tentang AI atau AI bahasa Inggrisnya ya. Orang lebih sering menyebutnya dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi temanya kemarin Mbak Sonia ya memberikan saya tentang detailnya AI, perkembangan di Indonesia. Nanti saya berangkat dari temanya, kalau dari slide saya adalah the driving force of Industry 4.0. Jadi semua orang sekarang banyak sekali berkata bahwa kita masuk ke Industri 4.0. Nanti kita juga akan bahas apa sih sebenarnya Industri 4.0 dan bagaimana AI memiliki peran yang sangat penting di dalamnya ya. Khususnya apa yang harus dilakukan oleh adik-adik ini ya sebagai penerus bangsa, apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi Industri 4.0. Nah, tadi ada definisi yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Setio tadi. Ini ada banyak sekali definisi AI ya, ada banyak sekali ahli AI, profesor AI di luar negeri. Tapi saya sangat suka dengan definisi yang satu ini. Ini definisi yang sangat bagus sekali kalau menurut saya. Ini oleh Elaine Rich ya. Jadi ini salah satu profesor yang sangat-sangat luar biasa publikasinya ya. Mungkin kalau bisa dicek di Google Scholar nih, H-indeksnya ini udah bukan puluhan ya, tapi udah ribuan ya indeksnya ini. Jadi artificial intelligence ya is the study of how to make computers do things at the moment people are better. Intinya begini. Jadi kalau kita ini saya terjemahkan dulu aja. Jadi AI adalah sebuah studi bagaimana membuat komputer yang dimana pada saat ini itu orang itu manusia masih lebih baik. Jadi bagaimana membuat komputer itu lebih baik di mana saat ini untuk aktivitas tersebut manusia masih lebih mending daripada komputer. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita berbicara tentang komputasi ya, maka kalkulator itu jauh lebih hebat daripada kita. Ibaratnya kita ngitung pangkat aja udah dicampur pangkat tambah bagi suruh jawab dalam 10 detik ya mungkin hampir mustahil. Kalau kita masukin Excel tinggal ketik langsung keluar. Nah, itu komputer. Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa Excel itu AI karena berdasarkan definisi ini memang manusia tidak lebih baik dalam urusan ngitung-ngitung. Nah, maka AI adalah bagaimana membuat sebuah teknik, program atau apapun yang untuk aktivitas manusia saat ini yang belum bisa ditiru oleh komputer. Bagaimana kita bisa meniru manusia dan melakukan lebih baik daripada manusia untuk aktivitas saat ini. Contohnya seperti ini. Jadi kalau dulu kan ada hebohnya tuh kurang lebih tahun 96 ya, ketika mungkin udah lahir belum ya 96? 96 udah lahir ya? Belum ya? Pak. Oh, belum. Jadi 96 tuh ada Garry Kasparov itu. Garry Kasparov, Grandmaster ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh Utut Widianto kalau nggak salah ya. Kemarin seperti heboh ya. Catur kan, sekarang udah mulai heboh lagi ya. Zaman dulu Garry Kasparov, Grandmaster paling hebat, dikalahkan oleh komputer. Dikalahkan oleh AI ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan AI. Jadi untuk hal-hal yang memang manusia hebat pada saat itu orang ahli catur,
Gimana caranya kita bisa ngalahin manusianya? Nah, itu AI. Kemudian orang mulai sekarang kalau teman-teman main Facebook ya, anak-anak muda main Facebook, maka nanti otomatis foto kita bisa ke-tag. Jadi ada wajah kita otomatis. Nah, dulu komputer belum bisa kayak gitu. Dulu ya kita tahu kalau lihat foto, biasanya kalau ada foto kelompok itu yang dilihat tuh wajah kita dulu. Karena kita tahu itu kita ya, kita paling penasaran dengan wajah kita. Terus kita lihat sebelah kita, oh ini teman saya si Budi, ini si Anto, ini si Susi, ini dan lain sebagainya. Kita manusia memang bisa mengenali wajah teman kita dengan mudah karena memang kita punya persepsi, mata dan lain sebagainya. Nah, bagaimana komputer bisa melakukan itu? Akhirnya dibuatlah sebuah algoritma begitu ya. Akhirnya sekarang secara otomatis bahkan tanpa kita perlu ngetek, Facebook sudah ngetek duluan. Itu adalah AI. Jadi membuat bagaimana komputer lebih baik daripada manusia. Pada saat sekarang manusia masih lebih baik melakukan aktivitas tersebut ya. Nah, saya akan menunjukkan satu video yang menarik ya. Ini video yang sangat heboh juga 2011 di mana ada kuis di Amerika namanya Jeopardy. Kuisnya ini mirip dengan mungkin sekarang udah jarang ada kuis ya. Mungkin kayak apa ya? 100 apa family 100 atau kayak gitulah ya. Mirip-mirip kayak gitu. Intinya adalah ada soal, manusia harus jawab dan jawabannya harus dibuat dalam bentuk dibuat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya jawabannya adalah Budi, kita harus jawabnya adalah siapa Budi. Jadi malah bertanya ya. Ini menarik sekali. Bagaimana seorang AI bisa mengalahkan ahli berturut-turut ya. Semoga komputernya internetnya bagus ya, jadi bisa lancar. Oke ya, jadi itu tadi adalah salah satu contoh ya pada saat itu Jeopardy. Jadi pada saat itu tuh komputer tuh nggak ngerti bagaimana cara membaca tulisan tuh nggak ngerti pada saat itu ya. Dan komputer nggak ngerti bagaimana caranya membuat kata-kata layaknya manusia, belum bisa. Nah, kemudian pada tahun 2011 IBM mengembangkan sebuah brand dengan nama Watson, bagaimana caranya mengenali text recognition. Kalau sekarang udah biasa ya text recognition ya. Kemudian bisa mengeluarkan suara mirip dengan Google Translate ya, kalian terjemahkan keluar suaranya yang mirip seperti itu. Tapi zaman dulu apalagi bisa mengalahkan para ahli itu sangat luar biasa. Nah, ini ada beberapa pencapaian AI ya yang sangat terkenal ya, sesuai dengan historinya ya. Jadi pertama adalah Deep Blue yang tadi saya sampaikan sekitar tahun 97 ya, mengalahkan Garry Kasparov, seorang grandmaster catur ya. Ini Deep Blue-nya, mesinnya seperti ini. Kemudian IBM Watson pada tahun 2011 mengalahkan dua champion, yang satu adalah championnya, yang satu adalah pembawa acara aslinya. Bertahun-tahun dia sudah membawakan acara Jeopardy, otomatis dia tahu trik-triknya seperti apa, tapi masih kalah juga dengan sebuah mesin ya. Kemudian nanti saya juga akan terangkan kenapa bisa seperti itu, teknik apa yang digunakan oleh Deep Blue dan Watson ini. Kemudian ada Google Brain, ini adalah seorang profesor terkenal Andrew Ng ya. Dia pertama kali bisa mengidentifikasi gambar kucing. Jadi dulu itu kayak tadi ya saya sampaikan ya, kalau kita tahu foto, maka manusia tahu dengan gampang karena kita belajar dikasih tahu orang ya, berdasarkan pengalaman ya, ini tuh kucing, ini tuh anjing, ini tuh jerapah, karena kita dikasih tahu, kita punya knowledge. Nah, tapi bagaimana caranya memberikan knowledge ke mesin itu yang tidak mudah ya. Kemudian pada tahun 2014 lagi-lagi manusia, seorang ahli catur Jepang ya, dikalahkan oleh AlphaGo ya, dikembangkan oleh Google, Lee Sedol ya, catur Jepang ya, catur Go yang hitam putih itu. Kemudian pada tahun 2015 populer dengan Amazon Alexa Virtual Assistant. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya apa itu Amazon Alexa. Kemudian TensorFlow. Nah, ini banyak sekali sekarang orang belajar AI dengan menggunakan library gratis bikinan Google, namanya adalah TensorFlow ya. Kemudian ada juga Facebook Lumos, ini adalah mesin dibalik bagaimana wajah kita bisa ke-tag ya. Nah, yang menarik adalah kalau teman-teman cari di Google, itu kalau misalnya cari jerapah, nanti muncul gambar jerapah, itu muncul karena ada tag. Jadi orang kalau bikin website, ngupload foto, nanti kan suruh masukin nama, title fotonya apa. Nah, Google mendeteksi berdasarkan tagnya. Tapi kalau ini beda, Facebook mendeteksi berdasarkan pixel per pixelnya. Jadi dia akan tahu apakah ini mata dan dia tahu ini matanya siapa. Dia juga nanti bisa tahu ya. Kemudian 2020 sudah ada self driving car ya, begitu canggihnya. Nah, terus Indonesia punya apa? Kita jangan salah ya, kita punya orang-orang cerdas ya. Kita punya Genos ya. Jadi pada tahun 2020 ada mesin yang bisa mendeteksi kondisi COVID-nya adalah Genos yang diciptakan oleh salah satu profesor dan timnya di UGM ya. Kebetulan saya berteman dekat di Facebook dengan beliau ya.
Kemudian ini ada beberapa yang dipakai di industri ya. Lalu apa nih peranan algoritma apa saja yang dipakai, dan kalau misalnya nanti saya ingin terjun ke industri tersebut, apa yang harus saya kuasai begitu ya. Saya sebutkan beberapa, ini berdasarkan bukunya Davenport ya, di AI Advantage ya. Ini beliau sudah mensurvei sekian banyak perusahaan ya. Yang pertama adalah statistical machine learning. Ini adalah yang sekian banyak orang kenal, ada supervised learning, ada unsupervised, ada reinforcement learning, itu semua di sini ya. Jadi ada proses training dan nanti ada proses testing ya, uji, validasi dan sebagainya. Aplikasinya macam-macam, bisa untuk big data analytics ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang data scientist, maka teknologi ini harus dikuasai. Yang kedua adalah neural networks ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pak Dr. Setio tadi ya, bagaimana kita meniru saraf manusia, kita berikan bobot ya, kemudian nanti digunakan untuk memprediksi output. Nah, aplikasinya berbagai macam ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mendeteksi kecurangan perbankan, memprediksi cuaca, macam-macam ya. Kalau neural networks itu cuma satu layer, kalau banyak layer itu disebut dengan deep learning. Jadi deep learning ini layernya itu ada banyak, bisa puluhan, bisa ratusan, tergantung kekuatan dari komputer yang ingin kita gunakan ya untuk komputasinya. Itu isinya bisa berbagai macam variabel, fitur. Nanti saya akan berikan contoh realnya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan besar ya, bagaimana menggunakan AI untuk menyelesaikan problem di perusahaannya. Jadi kalau teman-teman tadi image recognition, voice recognition, Alexa, Siri, Google Assistant, itu semua menggunakan deep learning. Bagaimana mesin bisa tahu ini suara manusia, bagaimana bisa tahu ini teksnya seperti apa ya, dan berbagai macam. Ada juga natural language processing. Ini lebih kepada teks ya, dan menganalisis suara ya. Chatbot ya, intelligent agents juga. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah banyak ya di marketplace, itu nanti ada semacam website itu di kanan bawah atau di kiri bawah itu ada chatting virtual. Itu adalah salah satu aplikasi dari natural language processing. Ada juga rule based expert system. Ini expert system isinya adalah kumpulan if else yang diberikan rules. Ibaratnya kalau misalnya kita punya seorang dokter ya, ini ancaman buat para expert yang bisa ditiru ya. Misalnya dokter kan kalau mau mengidentifikasi penyakit kan ditanya dulu gejalanya apa, kemudian kalau gejalanya ini artinya turunannya ada lagi, habis tahu gejalanya ini tanya apa lagi untuk bisa mengkonfirmasi dia sakit apa, apakah sakit A, sakit B, atau cuma sekedar gelisah saja misalnya ya. Maka kalau kita tanyakan para dokter expert, kita bisa membuat base expert system ya. Nanti bisa juga digunakan untuk persetujuan kredit bank. Orang memasukkan aplikasi melalui HP, secara otomatis HP itu akan tahu kondisi keuangannya dia, dan nanti akan langsung tahu orang ini cocok diberikan kredit atau tidak. Kalau cocok, cocoknya berapa, kalau enggak alasannya kenapa. Ini sudah dipakai kalau di bank saya pernah memberikan webinar di Bank Mandiri ya. Di Indonesia kebetulan ada satu ya, Bank BCA ya. Saya dapat bocoran mereka sudah mulai memasukkan AI di bagian kreditnya. Kemudian ada juga kalau yang sudah berjalan tuh di Bank of China ya, Bank of China. Kemudian ada DBS, banknya Singapura ya, itu juga sudah mulai. Ada juga physical robots yang tadi yang disampaikan ya. Robot-robot itu juga bagian dari AI ya. Sebenarnya robot-robot itu nanti akan saya sampaikan juga robot AI yang betul-betul industri 4.0 itu seperti apa. Nanti akan saya sampaikan juga ya. Ini ahlinya anak-anak elektro ini ya, physical robots ya. Dan ahli juga yang lain ya, anak-anak elektro juga ahli juga yang lain ini. Ada juga yang satu adalah robot process automation, RPA. Walaupun namanya robot, tapi ini bukan robot ya. Ini adalah bagaimana caranya proses-proses yang repetitif itu bisa dilakukan dengan cepat ya. Bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus manual lagi. Jadi misalnya begini, kalau misalnya teman-teman kegiatannya sekretaris administrasi, misalnya dia selalu mendapatkan data dari perusahaan, kemudian dia olah, dia tahu ini harus dicari sumnya, jumlahnya, habis itu cari rasionya. Ini orang-orang keuangan biasanya habis itu cari rasionya, dia harus selalu setelah dia rekap semua, dia kirimkan hasilnya ke bosnya, ke emailnya atau ke supervisornya. Nah, semua aktivitas itu bisa di-copy dengan sangat mudah dengan menggunakan software. Jadi softwarenya itu cuma drag and drop ya. Salah satu softwarenya adalah UiPath ya, UiPath tulisannya. Itu gampang sekali, cuma tinggal record, nanti kalian menjalankan mouse ya. Maka segala aktivitas yang kalian lakukan di komputer
Itu bisa ditiru sequence-nya, dia akan membuat urutannya dan nanti bisa meniru persis seperti yang kalian lakukan. Jadi cukup Excel dimasukkan, nanti dia bisa ngitung sendiri sumnya, terus nanti habis itu dia bisa email sendiri ke bosnya, ya. Ini juga sering sekali dipakai di perusahaan-perusahaan besar di luar sana, ya. Nah, kemudian ini saya berikan satu contoh ya. Ini adalah contoh yang menurut saya cukup luar biasa. Jadi ini judulnya ketutupan ini ya. Nah, jadi contoh aplikasi AI di industri ya. Jadi DeepMind, Google ini dibalik hebatnya sebuah perusahaan, dibalik hebatnya pencapaian itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi banyak sekali para dokter ya, PhD ya, yang dipekerjakan oleh perusahaan Google ini, dan mereka biasanya punya budget yang sangat besar untuk bisa membuat sebuah solusi bagaimana memecahkan persoalan yang dampaknya besar ya. Contohnya Google, jadi dia punya server, jadi bisa dibayangkan jutaan orang, miliaran orang kan pakai Google ya. Maka otomatis servernya tuh luar biasa besar, servernya listriknya boros ya, pasti otomatis mahal. Kalau kita mungkin listrik ratusan ribu sampai jutaan itu udah mahalnya luar biasa. Nah ini udah bukan jutaan lagi, ini udah ratusan juta dolar mungkin untuk setiap bulannya ya. Nah Google dengan menggunakan DeepMind dia bisa mereduksi biaya listriknya itu ya, data centernya tuh sebanyak 40%. Jadi kalau misalnya kita punya tagihan 1 juta aja misalnya, gampangnya Google bisa mereduksi 400 ribu. 10 juta bisa mereduksi 4 juta. Nah kalau misalnya 100 juta dolar, dia bisa mereduksi 40 juta dolar. Itu besar sekali. Bagi Google itu sudah sangat-sangat besar ya. Nah bagaimana Google melakukannya? Jadi ini adalah rancangannya tadi ya. Rancangannya ini adalah sebuah neural network. Tapi ini bukan neural network biasa. Ini adalah yang saya sebut dengan istilahnya nanti adalah deep reinforcement learning. Adalah sebuah algoritma di balik kesuksesan beberapa tadi ya, yang notable AI achievement tadi ya. Jadi saya berikan gambaran gampang ya. Misalnya kita punya server begitu ya. Server ini kan, server itu kayak komputer lah ya, kayak CPU begitu ya. CPU ini nanti yang mengakses orang ada banyak, semakin banyak orang akses, otomatis semakin panas servernya, semakin berat semakin panas dia. Semakin banyak data yang keluar masuk, otomatis dia juga semakin aktif ya. Nah, untuk bisa mendinginkan server ya, agar server ini berjalan optimal, maka dia punya suhu yang optimal ya. Suhunya kurang lebih antara 10 sampai 30 derajat Celcius. Kalau kepanasan dia loadingnya lama, kalau terlalu dingin dia malah nanti nggak jalan ya. Jadi bagaimana caranya agar server ini selalu optimal, tapi juga tidak membuang banyak biaya, karena di server ini itu ada alat yang otomatis ya, yang otomatis dia punya sensor begitu ya. Alatnya itu nanti kalau dia terlalu dingin dia harus membalikkan server ini ke suhu optimalnya, dan begitu seterusnya ya. Jadi dari sini ini saya tidak akan menjelaskan detail, hanya di apa ya istilahnya ya, hanya di globalnya saja. Jadi kita punya jumlah user yang mengakses, ada jumlah minimum maksimum untuk sekian server. Servernya ada banyak ya, Ada rate data yang mengakses server, ada banyak sekali, suhu server pada waktu tertentu, ini parameternya. Kemudian kita punya, jadi si Google ini dia punya dua settingan. Settingan pertama tanpa AI, sistem A. Settingan kedua dengan mesin AI, dengan B ya. Sistem A itu jadi apa adanya sehari-hari kayak gimana ya kayak gitu. Sistem B adalah dengan mesin AI, jadi dia membantu sebelum sistem A bekerja ini, dia ada punya beberapa pilihan keputusan istilahnya. Misalnya saya beri contohnya, ada bulat-bulat paling kanan ini ya, teman-teman lihat yang paling kanan saja. Misalnya keputusan pertama adalah menaikkan suhu sebanyak 3 derajat. Keputusan kedua menaikkan suhu sebanyak 4 derajat. Keputusan ketiga 5 derajat dan seterusnya. Kenapa dinaikkan? Karena mungkin terlalu dingin. Atau keputusan ke-10 misalnya, menurunkan suhu 3 derajat dan seterusnya. Ya. Nah, masing-masing keputusan ini kan punya peluang ya, punya peluang dan punya nilai. Ibaratnya ini mirip dengan bagaimana kita belajar. Tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara pertama ya, Pak Setio tadi ya, Pak Dr. Setio. Ada rewardnya. Mirip dengan kita belajar naik sepeda. Jadi manusia yang paling hebat ketika belajar itu adalah ketika kita berusia kecil ya. Kita belajar dari kesalahan ya. Jadi kita naik sepeda jatuh, kita belajar bahwa ternyata kalau ngayuh dengan cara seperti ini, jatuh ini berarti salah.
Belajar lagi ngayuh dengan cara langsung dua kaki, misalnya dua kaki, ternyata bisa mulai jalan. Oh, kita belajar bahwa cara ini benar. Belajar lagi setangnya megangnya gimana. Oh, kalau megangnya gini salah. Saya goyang, saya jatuh, berarti salah. Belajar lagi kayak gini benar, tambah kakinya benar, maka kita bisa mendapatkan sebuah kondisi yang mantap, yang meyakinkan bahwa ini adalah cara yang benar. Nah, dari seperti itu, belajar dari pengalaman, dari waktu pertama, waktu kedua, dan seterusnya. Ya. Nah, dari situ, dari sekian banyak policy ini, dari sekian banyak state ini yang dimaksud dengan adalah kondisi suhunya berapa ya. Intinya muter-muter terus ya, muter-muter terus. Ini disebut dengan deep reinforcement learning. Akhirnya didapatkanlah sebuah keputusan setiap detiknya ya, di mana nanti setiap detik ini dia harus naikkan atau menurunkan otomatis ya. Dan ternyata dengan A itu bukan rewardnya, hasilnya bisa mencapai 40% penghematannya ya. Ini ada paper yang menarik ya, ini di Nature ya, Nature bagian letter. Jadi Nature ini ibaratnya kalau teman-teman browsing Nature ya, kemudian Science itu ibaratnya seperti juragannya penelitian ya. Jadi kalau udah bisa terbit ke Nature itu udah luar biasa sekali. Dia juga salah satu bagaimana DeepMind bisa mengerjakan game Atari. Ada juga yang bisa mengalahkan manusia yang ahli Mario Bros ya. Mungkin pernah dengar gamenya Mario Bros. Atari. Ada juga yang main Zuma. Tahu nggak ya Zuma ya? Game yang tahu ya Zuma ya. Itu orang paling ahli Zuma dikalahkan sama AI itu. Dengan cara ini, dengan cara deep reinforcement learning ini. Jadi tekniknya ini, teknik rahasianya ini ya. Ada juga yang menarik ya, selain mungkin Pak ini kan cuma Google aja, cuma perusahaan IT. Ada nggak perusahaan yang non IT mengaplikasikan ini? Ada. Jadi ketika saya masih di Belanda itu ada orang Indonesia yang jadi kepala headnya di sana. Dia bekerja di NAM, itu mirip dengan Pertamina-nya Belanda. Di sana dia harus bisa membawahi sekian banyak orang, dia eksplorasi ya. Dia bingung ini karena di Belanda itu tuh gasnya tuh sedikit, jadi mereka hidup dari gas. Mereka juga punya minyak ya, tapi budgetnya istilahnya titik-titik eksplorasi itu nggak banyak, dan itu budgetnya dibatasi oleh budget. Akhirnya dia menggunakan AI. Dengan teknik AI dia akhirnya bisa tahu kapan mesin titik mana yang harus segera di maintenance, titik mana settingan yang paling benar seperti apa, dan lain sebagainya. Dari situ dia bisa meningkatkan produksi minyaknya itu meningkat 2 kali lipat. Itu orang Indonesia itu ya. Namanya Pak Mezul Arfi. Nanti mungkin bisa dicari di Facebook ya. Beliau salah satu orang Indonesia yang jadi bos di sana, di perusahaan NAM ya, di Belanda ya. Nah, itu tadi ya. AI juga tidak hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan tangible ya. Jadi tidak harus berhubungan dengan barang-barang yang bisa dipakai, bisa dirasakan ya. Kalau kita menggunakan speech recognition kan bisa dirasakan ya, bisa dipegang produknya ya. AI juga bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dirasakan sebagai pengganti manusia secara kognitif istilahnya ya. Ini adalah riset yang saya lakukan ya. Jadi ibaratnya ini adalah sebuah arsitektur bagaimana kita mencoba meniru manusia bekerja. Jadi meniru otaknya manusia. Ini juga di balik ini juga di reinforcement learning juga ini ya, ada visual bagaimana manusia bisa melihat, bagaimana manusia bisa tahu informasi sebelumnya, bagaimana manusia bisa mengingat, bagaimana manusia bisa melakukan sesuatu ya. Dan seterusnya. Sehingga ini paper saya nih baru saya di-accept ya di jurnal Mathematical Psychology, di jurnal Scopus Q1. Mungkin nanti insya Allah ini masih dalam tahap produksi ya, nanti bisa diunduh open access mungkin 3 bulan dari sekarang ya, tergantung mereka menyelesaikan ya. Nanti kalau mau mengakses bisa buka website saya ya, megabagus.id. Saya biasanya selalu mencantumkan publikasi saya di sana. Nah, kembali ke Industri 4.0, ini waktu saya nggak banyak ya, saya percepat saja. Jadi ibaratnya dari industri pertama ya, saya ceritakan sedikit ya. Orang pada saat itu punya tenaga uap. Dari tenaga uap mereka mulai dari sebelumnya pekerjaan manual, mereka mulai bisa mempercepat produksinya dengan ditemukannya mesin uap ya, dan juga mesin tenaga air, kincir air dan sebagainya. Sehingga yang sebelumnya kita misalnya nyulam baju manual pakai tangan, sekarang sudah ada mesin jahit ya. Dan dari situ kurang lebih tahun 1800-an ya, 1800-an ditemukanlah listrik, mulailah ditemukan produksi massal. Semua perusahaan berlomba-lomba bagaimana memproduksi barang yang sama.
Ini mobil Ford misalnya, zaman dulu mobil Ford hitam semua, sedan semua gini lakunya luar biasa. Kalau sekarang orang udah macam-macam. Pengennya sedan, pengennya MPV, pengennya warnanya merah, hijau, kelabu, macam-macam ya. Revolusi ketiga ini adalah revolusi, sebenarnya kita baru masuk revolusi ketiga ya, kita baru melewati ini ya. Jadi sudah mulai ditemukanlah komputer, robot. Ini bagaimana menggunakan PLC ya, bagaimana robot bisa bergerak sesuai keinginan kita, dia harus ngapain, habis gini ngapain, ada logika-logika dan seterusnya. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang kalau dulu ngerakit masih manual, sekarang ngerakit semua sudah pakai robot. Tapi itu juga masih terbatas di perusahaan-perusahaan yang dananya memang besar ya. Nah, sekarang kita masuk ke industri 4.0. Sebenarnya apa itu industri 4.0? Jadi kalau teman-teman bayangkan robot ya, kalau nyari video robot gampang ya, di YouTube cari saja perakitan robot gitu ya. Nah, sekarang robot ini punya sensor. Robot maksudnya sudah punya sensor. Tapi sensor kali ini tugasnya tidak hanya untuk mendeteksi barang yang dia kerjakan. Misalnya dia ada pintu mobil, dia harus rakit, dia tahu ada pintu mobil di depannya, deteksi gitu ya, terus dia lakukan sesuatu, pasang dan seterusnya. Tapi kali ini sensornya harus bisa berkomunikasi antara device satu dengan device lainnya. Itu adalah pekerjaannya IoT ya. Tapi tidak sampai situ, tidak sampai situ. Setelah mereka bisa berkomunikasi, mereka juga harus bisa melakukan aktivitas yang tidak pernah diprogram sebelumnya. Nah ini dia, ini susahnya luar biasa. Ibaratnya kalau teman-teman perhatikan ya, jadi sehebat apapun teknologi, kata kuncinya adalah ya, mereka hanya bisa melakukan aktivitas yang diprogram. Catur mengalahkan Garry Kasparov ya. Sekali lagi, AI itu hanya bisa melakukan aktivitas catur. Kemudian Jeopardy, IBM Watson, dia hanya bisa mengerjakan kuis Jeopardy. Kalau kita suruh dia nyuci piring ya nggak bisa. Tidak pernah diprogram seperti itu. Kemudian AlphaGo mengalahkan catur Jepang Lee Sedol. Sekali lagi dia memang hanya bisa melakukan apa yang dia program. Contoh lain adalah yang di sini ya. Ini adalah sebuah robot bikinan UC Berkeley ya, California Berkeley. Ini robot yang bisa melipat baju ya. Ini kalau di Indonesia mungkin laris manis ini, ibu-ibu senang ini ya. Nah, tapi sekali lagi robot ini hanya bisa melakukan apa yang memang diprogramkan olehnya. Jadi kalau dia disuruh melipat baju dia cuma bisa itu. Saya teringat dengan teman saya di Belanda ya. Jadi dia bikin robot ya untuk cuman buat nyapu-nyapu meja. Jadi ada lini perakitan gitu ya, ada gelas kotor, dia harus bisa ngambil gelasnya terus dia sapu, dikasih pasir dia harus tahu mendeteksi objeknya apa, disapu dan seterusnya. Tapi kalau kita suruh robot itu untuk bergerak ngambil apa yang belum pernah diprogram sebelumnya, berinteraksi dengan lingkungannya itu masih sangat sulit sekali. Walau demikian ya, para ahli AI memprediksi bahwa kurang lebih pada tahun 2030 nanti ya, kita punya di dunia ini ada banyak sekali ahli-ahli AI yang luar biasa di luar sana ya, di Indonesia juga banyak ya. Maka pada tahun 2030 nanti industri 4.0 yang sebenarnya betul-betul bisa terwujud. Jadi kalau saya kembali ke sini, ibaratnya kalau ada proses perakitan yang salah ya, kalau teman-teman pergi ke Toyota misalnya, kalau ada proses lini yang salah, maka mereka harus menghentikan satu lini, diberhentikan. Kemudian otomatis kalau satu lini diberhentikan, lini yang di belakangnya mati semua. Tapi dengan cara itu mereka harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kurang lebih 3 menit nanti beres, nanti jalan lagi. Nah diharapkan di industri 4.0, ini saran dari negara Jerman asal usulnya ya. Kalau ada kesalahan maka nanti mesin itu bisa membenari, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ibaratnya kayak Jarvisnya Iron Man lah. Dia tahu apa yang harus dilakukan ya. Dia bisa mendeteksi lingkungannya, dia tahu di sekelilingnya ada robot apa saja, ada tools apa saja, dan dia tahu harus ngapain pada saat T berapa, T+1, T+2 dan seterusnya. Ini susahnya luar biasa ini ya. Tapi kita sudah mendekati ke sana ya. Ada beberapa pencapaian yang pelan-pelan itu semakin lama semakin mendekati ke sana ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia ya? Bagaimana dengan Indonesia ya? Jadi memang di Indonesia ini beberapa aplikasi Indonesia itu salah satunya Noteflux ya, NODFLUX, Noteflux ya, salah satu perusahaan image recognition yang sudah mendunia juga ya. Itu punyanya anak ITB juga ya. Kebetulan adik kelas saya, dia 2009, angkatan 2009 ya. Dan dia itu sudah bisa mengambil pasar-pasar yang cukup besar. Jadi dia bisa bikin mesin yang bisa mendeteksi wajah ya, buat absensi, buat macam-macam ya. Nanti bisa dicari ya, Noteflux.
kebanyakan keterbatasannya adalah memang tenaga kerjanya, dia juga bilang bahwa tenaga kerjanya itu nggak begitu, di Indonesia nggak banyak ya, dan memang termasuk perusahaan-perusahaan luar itu negara India itu memang mempersiapkan warganya untuk bisa berbahasa Inggris. Itu salah satu yang penting karena nanti otomatis mereka yang bisa bahasa Inggris adalah mereka yang bisa survive. Kalau teman-teman lihat banyak sekali tenaga kerja asing yang sudah masuk. Kalau di luar negeri juga demikian, banyak sekali negara-negara Eropa yang memang sengaja memasukkan para imigran karena mereka kekurangan orang sebenarnya. Mereka hidup dari pajak, kalau nggak ada orang yang datang otomatis negaranya nggak bisa survive karena nggak ada yang bayar pajak. Otomatis skill-skill mereka-mereka yang skillnya tinggi, salah satunya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan AI juga ya, bagaimana mereka mengerti apa itu AI, bagaimana mereka mengerti apa itu data science dan sebagainya, itu akan lebih sering dibutuhkan dan pasti akan dibutuhkan di masa depan nanti. Kalau sekarang belum kelihatan ya, karena memang belum begitu urgent. Perusahaan Indonesia masih ikut-ikut aja ya. Kalaupun ikut, biasanya yang berani itu startup dan startup itu juga nggak semuanya survive. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di perusahaan-perusahaan misalnya fintech itu nggak semuanya survive sebenarnya. Mereka mengiklan hebat-hebat tapi cuma mungkin 10-20% yang bisa survive ya, sustainable ya. Kemudian kesiapan regulasi ya, belum ada regulasinya. Kalau di luar negeri, sepengetahuan saya belum ada regulasinya. Kalau di luar negeri sudah ada regulasinya. Jadi apakah misalnya AI boleh masuk ke dunia perbankan misalnya. Kalau di Cina sekarang ini sedang adu ketat ya antara Jack Ma dengan Presiden Cina ya, karena dia ingin membuat bagaimana mata uangnya menjadi digital ya, dan bahkan negara Cina pun juga sudah punya mata uang digitalnya secara resmi ya. Yang ketiga adalah kesiapan infrastruktur ya. Nah ini kebetulan saya bergabung di Pokja 7 ya, kelompok kerja 7 di BPPT. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia sudah menyiapkan sebuah infrastruktur sekarang di mana nanti teman-teman bisa mengaksesnya secara gratis ya. Infrastruktur itu mirip dengan Amazon Web Service, kemudian Alibaba Web Service, di mana teman-teman bisa pakai servernya untuk mentraining model AI teman-teman. Itu gratis nanti, gratis selama beberapa tahun ya. Kemudian nanti mungkin akan direview apa istilahnya maintenance-nya besar apa tidak. Kalau besar dan nanti mungkin akan ada tarifnya mungkin disewa per bulan atau per minggu dan seterusnya ya. Dan yang penting adalah kesiapan industri dan sektor-sektor publik ya. Belum banyak ya, di Indonesia itu belum banyak yang memang sudah pakai AI ya. Cuman heboh-heboh aja. Jadi baru heboh-heboh tapi belum ada yang benar-benar praktek. Kalau misalnya teman-teman mau melihat ya, industri 4.0 yang sangat mendekati dengan kenyataan itu adalah di Amazon Go. Jadi supermarket Amazon Go, orang masuk itu nggak pakai kasir, tinggal ngetap aja, nggak ada pekerja di dalamnya, ya pekerja cuma buat nata-nata aja. Habis itu dia keluar pun juga otomatis, tidak perlu bayar di kasir otomatis ya. Semuanya terjadi secara cloud ya, secara ada banyak sensor IoT di sana, dan itu hampir bisa dikatakan murni AI ya. Kenapa belum murni 4.0 maksud saya? Karena masih ada pekerja yang harus menata-nata. Nah itu kalau udah hilang pekerjanya itu udah ideal sekali itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga waktunya tidak terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mega Bagus Herlambang PhD atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kami semua. Selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Pasti sudah banyak para peserta yang begitu penasaran ingin menanyakan lebih jauh mengenai artificial intelligence kepada Bapak Dr. Setio Budianto STMT ataupun Bapak Mega Bagus Herlambang PhD. Bagi seluruh peserta yang ingin bertanya silakan raise hand, kemudian akan dipilih oleh operator dan silakan untuk open mic. Terima kasih, silakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya untuk raise hand. Silahkan kepada Saudara Lukman Hakim untuk
Silahkan kepada Saudara Lukman Nur Hakim untuk open mic dan bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin bertanya, karena di era ini kan sangat penting itu AI kan, dan pastinya kami sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya itu ingin tahu gimana ya Pak untuk metode atau kayak semacam merancang suatu AI yang lumayan mudah atau simple yang bisa dipelajari gitu, atau mungkin menggunakan aplikasi atau gimana gitu ya Pak. Mungkin gitu saja, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menerapkan modus simple untuk menerapkan AI. Silahkan kepada Bapak Dr. Setia Burianto SMT ataupun Bapak Mega Bagus Kelambang PhD untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Lukman Nur Hakim. Mungkin Pak Dr. Setio mau menjawab dulu mungkin barangkali. Silahkan Pak Bagus, mungkin langsung aja deh. Nih, Mas Lukman tadi ya. Ya, Iya. pertanyaan bagus Mas Lukman. Jadi sekarang tuh belajar AI itu gampang ya, udah gratis di luar sana, ada banyak tutorialnya ya. Tapi mungkin yang bisa saya lakukan itu belajar pakai guru tadi yang disampaikan Pak Setio ya, kalau bisa ada gurunya ya. Kalau bisa ada gurunya, jadi semoga nanti karena kalau dikhawatirkan belajar sendiri online begitu ya, cari di YouTube, dikhawatirkan ada yang misleading, terus nanti Mas Lukman mengajarkan ke teman-teman lagi nanti jadi nggak barokah istilahnya. Jadi carilah guru, kalau memang ada sekolahnya, sekolah di sekolah AI misalnya, mungkin nanti juga di Politeknik Negeri Sriwijaya barangkali ada kursus AI, ekstrakurikuler AI, belajar dari guru-guru yang memang memahami itu sehingga tidak misleading. Tapi kalau mau belajar sendiri banyak Mas, di YouTube ada, di website saya juga ada megabagus.id, saya kasih tutorial gratis di sana, nanti bisa dicek sendiri ya. Mungkin dari saya begitu Pak Setio, monggo kalau ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Mas Lukman ya. Saya sependapat dengan tadi disampaikan Pak Mega Bagus ya. Jadi tadi juga sih di paparan saya sudah saya sampaikan, kalau kita belajar AI ini kalau ada mentornya itu lebih cepat, lebih ke arah gitu. Jadi kalau saran saya ini kan sepertinya kalau tadi mahasiswa ya. Jadi kalau memungkinkan dari lingkungannya Mas Lukman sendiri itu ada beberapa teman ya, ini ada beberapa teman yang bisa, atau mungkin hobi yang ngoprek terkait AI ini ya, itu bisa joinan gitu loh. Jadi lebih langsung nanti bisa langsung saling melengkapi. Tentunya juga kalau memungkinkan ajak juga dosen-dosennya atau kelasnya atau seniornya, sehingga langsung bisa saling kalau ada yang kurang di satu dua hal bisa saling mengingatkan. Kalau saya sih itu. Jadi ini pertanyaannya bagaimana untuk secara praktisnya langsung seperti itu aja ya. Mungkin terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Jadi bagaimana untuk Saudara Lukmanul Hakim, apakah jawaban dari Bapak Setia Burianto dan juga Bapak Mega Bagus Kelambang sudah begitu jelas? Mungkin boleh tambah sedikit lagi ya Kak, atau diperbolehin? Ya, silakan. Mungkin untuk gimana ya? Apa kalau kita dalam belajar AI itu, atau dimulai dari kita tuh ngerti programming gitu, misalnya belajar ngerti bahasa C gitu ya Kak, untuk memulai belajar AI gitu, atau kita harus mengerti apa itu komputer atau gimana gitu, maksud kurang lebih gitu Kak. Itu gimana gitu untuk memulainya gitu, dari mana gitu belajarnya gitu.
Nah, ini yang seperti tadi saya sampaikan ya, kalau ini kan sepertinya dari mana belajarnya. Dari mana belajarnya kalau kalau saran saya, ini kan pasti di tempatnya Mas Lukman ini pasti ada satu dua dosen atau satu dua senior yang memang kesehariannya ke arah AI ya, ke arah AI. Nah, di situ mungkin bisa diajak diskusi dulu untuk memulainya ya, diskusi dulu. Kalau misalkan apa seniornya atau dosennya, Pak ini saya mau cari tahu terkait AI. Nah, itu mungkin dari situ dulu aja kalau yang paling simpel ya. Selanjutnya nanti jika itu sudah bisa dilanjutkan dengan yang tadi disaran oleh Pak Bagus. Caranya misalkan nanti lihat tutorial atau yang lain-lain itu untuk tahap selanjutnya gitu. Kalau saya sih mending seperti itu ya, karena memang semua hal itu kesannya kelihatannya akan susah atau sulit kalau kita belum mencoba untuk memulainya gitu sih kalau saya. Terima kasih. Ya, sepakat dengan Pak Setio ya, tidak ada yang saya tambahkan ya. Baiklah, terima kasih. Bagaimana untuk Saudara Lukman? Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya? Untuk jawab. Udah lumayan jelas. Terima kasih kepada Kak Mega dan Kak Setio. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada Saudara Wahyullah dari Politeknik Negeri Sriwijaya untuk open mic dan bertanya. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyullah. Saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana dampak negatif penggunaan teknologi AI di masa depan dan bagaimana tantangan penerapan AI di Indonesia? Apakah siap untuk menerapkan di berbagai bidang di Indonesia? Terima kasih. Oke, oke langsung aja. Sisi negatif daripada penggunaan AI di Indonesia, misalkan ya di Indonesia. Jadi sebenarnya ini tuh semua itu kan sebenarnya tergantung siapa penggunanya ya, siapa penggunanya. Jadi kalau memang dari sisi kita itu sebaiknya bisa tahu dulu, misalkan sekarang apa sih yang tidak ada di AI gitu. Yang tidak dibuat sistem kejahatan buatan itu apa. Seperti tadi juga saya sampaikan tuh, misalkan seperti AI misalkan untuk search engine Google misalkan ya, tadi saya sampaikan kalau begitu sekali kita upload data di internet itu tidak akan pernah hilang gitu ya, tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Masalahnya apa ya, tadi disampaikan sama Pak Mega Bagus kalau kita mungkin bayar listrik segala macam itu ratusan ribu atau paling besar juta. Kalau yang namanya data centernya Google itu mungkin udah sekian juta dolar gitu. Nah itu data center itu udah nggak terbatas mau sampai berapapun. Jadi kalau secara langsungnya berhati-hatilah untuk memberikan informasi apapun itu, apapun karena tidak bisa hilang. Terus juga tadi pertanyaan kedua tadi apa, Mas Mahyudin? 1 minggu. Halo? Jadwal biasa, Bang. Tadi apa pertanyaan kedua tadi? Ya Pak, jadi pertanyaannya tadi bagaimana dampak negatif AI di masa depan dan apakah Indonesia siap untuk menggunakan artificial intelligence? Nah, kalau masalah siap, Indonesia itu sangat siap karena kita sangat luas ya, sangat-sangat kompleks ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan 2045, satu abad Indonesia merdeka, itu Indonesia itu sangat berharap bisa jadi sebuah negara maju. Ya, waktu itu tidak lama lagi, hanya sekitar 20 tahun lagi. Artinya sekarang yang kita di sini, sama-sama di sini, itu harapannya memang ditunggu pada saat nanti 2045 itu adalah bisa sebagai pemimpin-pemimpin nasional yang bisa nanti mengelola di Indonesia ini. Jadi
kalau katanya dengan AI itu nanti tentulah sangat membantu kita, akan mensupport kita semuanya, gitu, ya. Terus juga ketersiapan, kita tuh siap, Indonesia tuh siap, karena apalagi di sini luas Indonesia yang sangat luar biasa ya. Nah, yang luar biasa. Coba kalau ini seperti misalkan ini tidak ada diskusi seperti ini ya dengan Zoom. Sekarang Pak Mega Bagus lagi di Serpong, saya di Serpong itu sebelah barat Jakarta. Selatan, ya, Pak. Ah itu. Cikarang. Tangerang Selatan. Ya. Tangerang Selatan, Pak. Oh di Tangsel. Kalau saya di Cilandak berarti kan Jakarta Selatan. Itu kebayang kalau kita nggak via seperti ini, berarti saya sama Pak Mega Bagus harus ke Palembang sekarang nih. Palembang segala macam. Nah, ini kaitannya dengan ini semua ya, kita di sini bisa sharing di sini. Jadi ini aja bisa gitu. Ini smart ini di Indonesia tahun 2021, apalagi nanti di Indonesia tahun 2045 itu nanti insya Allah kita semua akan jauh lebih siap gitu, ya. Dan kita sebenarnya kalau dikaitkan dengan teknologi apapun itu, bahkan AI ataupun ini, pada bulan Februari 2020 itu belum ada satupun orang yang berpikir kita bisa seperti ini ya. Februari, Maret oleh keadaan dipaksa, sekarang udah jadi terbiasa. Nah, begitu juga untuk dengan AI. Kita mau nggak mau soal nggak suka pasti akan menggunakan itu di masa akan datang. Indonesia saya yakin saya optimis siap itu kalau dari saya. Silakan mungkin Pak Mega Bagus bisa menambah. Ya, mungkin saya tambahkan dari apa yang saya lihat ya. Jadi kalau saya lihat dari negara maju dulu, nanti kita ke Indonesia. Jadi saya di Belanda itu 4 tahun, itu dampaknya kerasa sebenarnya. Misalnya begini teman-teman ya, kalau teman-teman ke bank mau buka rekening ya, itu pegawainya banyak, satpamnya ada kadang-kadang udah 2, CS-nya ya minimal 2 lah. Kalau misalnya cabang pembantu ya, di tempat yang saya kecil mungkin CS-nya 1, tellernya 1, pasti ada CS, pasti ada teller ya. Nah kalau di Belanda teman-teman pergi ke bank manapun ya, itu pegawainya cuma 1. Sekali lagi pegawainya cuma 1. Dan pegawainya itu adalah pegawai yang kalau misalnya punya masalah yang secara online nggak bisa disolusikan, baru mereka harus dan boleh pergi ke salah satu cabang ya. Di sana semuanya sudah otomatis banking ya, mirip dengan di Indonesia, cuman semuanya udah otomatis. Buka rekening pun juga melalui HP. Kemudian transfer semuanya bebas biaya. Kalau di sini kan masih kena 6.500 ya. Nah dari situ kan peluangnya muncul tuh perusahaan-perusahaan fintech ya, bagaimana transfer dari rekening berbeda nggak kena biaya, ada banyak lah perusahaan di sana ya. Dan di sana pegawainya sedikit ya. Ada lagi ya, ini kita sebut dengan digital disruption ya, disrupsi digital ya. Ada lagi contohnya adalah supermarket. Jadi di sana itu kalau di sini mungkin saya sebutkan ada Giant, Hypermart, Super Indo, Indomaret, Alfamart, macam-macam lah. Nah di sana itu ada yang disebut dengan Albert Heijn. Ya, mirip dengan Indomaret lah. Dan itu dulu itu pas saya masih kuliah itu disrupsinya terjadi ya, dari sebuah counter yang pegawainya banyak. Jadi supermarketnya besar ya, bukan teller, kasirnya tuh mungkin ada 3, ada 4 ya. Kemudian ada yang nata-nata juga. Nah sekarang semuanya itu, jadi kalau yang bayar itu semua udah otomatis. Jadi warganya bisa nyekel sendiri, barcode-nya tempelkan ke infrared begitu ya. Nanti bisa ada suaranya tit begitu ya, nanti ada data-datanya, tinggal nge-tap kartu aja udah bayar. Nah, itu ternyata dipraktikkan oleh satu perusahaan lain ngikut. Jadi ada perusahaan lain, ada perusahaan khusus barang-barang. Kalau di Indonesia mirip dengan S Hardware ya, ini bukan promosi. Namanya adalah Action, nama perusahaannya, nama tokonya ya. Dan itu juga ikutan. Kasir-kasir diganti digital semua. Karena kenapa itu terjadi di Belanda? Karena gaji pegawai di sana itu UMR itu besar sekali. Menghilangkan satu pekerja itu adalah penghematan yang sangat luar biasa. Jadi selama sang owner berpikir bahwa mengganti manusia dengan AI itu bisa memberikan keuntungan bagi dia, dan selama pekerjaan elemen-elemen di dalam pekerjaan itu memang bisa digantikan 100% oleh sebuah mesin, maka dia pasti melakukan itu. Dia pasti akan melakukan itu.
Kalau masalah modal dia bisa lah pinjam modalnya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ditanya ya, termasuk di McD juga, McDonald, kalau teman-teman perhatikan di Indonesia belum banyak, mungkin karena saya nggak tahu ya, kalau di luar negeri itu orang pesan itu udah tinggal ada layar begitu ya, layar LCD besar, orang mencet-mencet ya, cari di YouTube banyak gitu ya. Di Belanda juga udah seperti itu, jadi nggak ada lagi orang ke kasir ngantri, Mbak saya mau pesan ini, nggak ada. Jadi semua mencet-mencet, nomornya sudah ada, mereka tinggal masuk pergi ke kasir, itu pun juga nggak bayar, bayarnya juga di layar LCD tadi, dia cuma ngambil aja, ngambil pulang, udah gitu aja. Jadi di negara-negara maju sudah seperti itu karena mereka meyakini bahwa bukan masalah mengurangi manusianya, bukan masalah mengurangi pekerja dari yang punya pekerjaan jadi nggak punya pekerjaan, tapi mereka fokus kepada memberikan nilai tambah kepada warganya dan negara juga hadir di situ. Jadi kalau di Belanda itu orang yang misalnya dipecat di PHK itu diganti ditanggung oleh negara, selama dia nggak punya pekerjaan ditanggung sesuai dengan gaji sebelumnya dia bekerja di sana. Jadi ini hanya bisa terjadi di negara-negara maju. Kalau di Indonesia tantangannya adalah memang, kalau paling gampangnya begini teman-teman ya, kalau teman-teman Gojek ya, di sana atau di Sriwijaya ada Gojek nggak di sana? Ada ya? Ada ya. Nah semenjak munculnya Ada, Gojek, Pak. ada ya. Semenjak Ada. munculnya Gojek, maka hampir semua tukang ojek nggak laku. Hampir semua tukang ojek nggak laku. Orang dulu akan berpikir, nggak mungkin lah, paling juga masih aman-aman saja. Tapi itulah, selama usernya, pelanggannya, ya kita sendiri, masyarakat merasakan bahwa ada servis yang memang lebih baik, lebih murah, lebih nyaman, nggak ribet ya, maka kita akan pindah ke sana. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya kita sama-sama nggak tahu sebenarnya. Kalau memang para pengusaha-pengusaha itu mengganti semuanya dengan AI, tentunya mereka akan melihat mana yang bisa, mana yang enggak ya. Semua diganti dengan AI. Nanti yang tergantung adalah usernya, kitanya. Apakah kita mau pindah ke yang lebih otomatis tadi atau enggak? Kalau kita mau pindah otomatis, orang-orang yang bekerja di sebelum digantikan AI otomatis pekerjaan mereka akan habis semua, termasuk teller akan habis nanti. Teller bank akan habis. Sekretaris akan habis. Mungkin barangkali dokter ronsen akan nggak kepake nanti. Karena buktinya Genos bisa menggantikan PCR. Ya walaupun nggak 100% lah, tapi lama-lama kalau mereka punya data lebih banyak, punya fitur-fitur yang mereka masukkan lebih banyak, mungkin akurasinya akan mengalahkan PCR. Ini mirip-mirip kayak gitu, dan sekarang pun akhirnya negara pun juga merasakan itu sebagai solusi yang tepat guna saat ini. Hampir semua stasiun-stasiun di Pulau Jawa itu semua ada Genosnya. Jadi mirip dengan itu, selama AI itu memberikan manfaat dan dinilai itu adalah solusi yang bisa dipakai, maka itu adalah yang akan dipakai. Masalah nanti manusianya banyak korbannya dalam tanda kutip ya, itu adalah peran negara untuk bisa melindungi mereka, memastikan bahwa mereka tidak kehilangan nafkahnya lah, istilahnya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu ya tambahannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Bagaimana Saudara Wahyullah, apakah jawabannya dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami? Iya, terima kasih. Jawabannya udah bisa saya terima dan saya pahami. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silahkan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, langsung raise hand. Mungkin itu ada yang di chatting Mas Wahyudin, di bagian chatting mungkin barangkali bisa di ini. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari Nanda Saputra dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Izin bertanya, kenapa kita harus membutuhkan artificial intelligence? Apakah dengan menggunakan AI bisa membantu solusi teknologi serta keuntungan dan kerugian dalam pemanfaatan AI? Ya mungkin saya dulu, nanti bisa ditambahkan Pak Setyong ya Pak. Ya, Ya, silakan, Pak. silakan. Jadi apa kegunaan AI ya? Banyak sekali ya.
manfaatnya ya. Tentunya jadi gini, ketika AI menjadi sebuah produk komersil, itu pasti karena ingin menjawab masalah. Pasti akan ingin menjawab masalah. Jadi kalau kita berbicara bisnis ya, kenapa ada papan tulis? Karena orang ingin menulis di sebuah media yang bisa dilihat banyak orang. Akhirnya muncullah produk papan tulis. Kenapa muncul laptop? Karena komputernya besar. Orang pengen punya komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Maka muncullah laptop. Kenapa muncul meja? Punya masalah A, masalah B, dan sebagainya. Setiap produk komersil yang muncul, pasti muncul karena ingin menjawab masalah. Nah, kalau nanti ada produk AI muncul, apapun itu, misalnya teman-teman, ini kalau di luar negeri ya, di BS ya, buka atau di Belanda lah sama, buka rekening itu nggak perlu ke CS, nggak perlu ke teller, cukup tunjukin upload KTP. Nah itu otomatis tuh KTP diupload kan dia bisa nyeken tuh namanya siapa, udah otomatis tahu lah. Nah kalau udah punya KTP udah cukup sebenarnya bagi bank itu untuk punya datanya si usernya, kemudian otomatis dibuka ya. Jadi manfaatnya ya nomor satu, orang nggak ribet. Jadi sebenarnya ada, kalau kita teman-teman mau bikin startup ya atau bikin masalah kan, bikin bisnis ya, kan pasti menguraikan dulu masalah yang ingin dijawab seperti apa. Otomatis kalau ada produk-produk AI yang muncul, mereka pun juga ingin menyelesaikan masalah biar usernya nggak ribet, banknya pun juga bisa hemat ya, karena nggak perlu melayani pelanggan, di mana sebenarnya mereka bisa menyelesaikan sendiri masalahnya secara otomatis, efisien. Proses ekonomi juga berputar dengan jauh lebih cepat ya. Kalau orang bisa punya rekening bank, otomatis dia bisa belanja dengan seketika. Kemudian kalau nanti ada startup fintech misalnya kalau sekarang dulu kan belum ada face recognition ya. Sekarang buka aplikasi perbankan bisa pakai sidik jari, lihat wajah ya. Kenapa? Karena untuk memberikan kenyamanan, keamanan bagi usernya dan berbagai macam. Jadi manfaat dari produk AI itu sendiri adalah ingin memecahkan masalah yang timbul di balik dari produk itu sendiri. Bisa macam-macam ya. Jadi itu sebenarnya keuntungannya itu. Kekurangannya adalah otomatis kalau memang aktivitas AI itu menggantikan peran seseorang, maka job desk orang tadi otomatis akan menjadi hilang. Selama perusahaan itu meyakini bahwa dia sudah tidak dipakai. Tapi belum tentu itu akan terjadi di banyak lini. Misalnya saya bisa beri contoh, misalnya ada hotel yang kalau di luar negeri ya, di Jepang itu ada hotel yang resepsionisnya robot. Jadi datang, ada layar LCD besar begitu ya. Selamat datang, bla 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 bla, mau kamar berapa, nanti otomatis ya. Tapi ternyata orang ketika pergi ke hotel yang seperti itu, mereka nggak merasakan emosinya. Nggak ada yang membukakan pintu. Kalau di Indonesia kan selamat datang ya, kadang-kadang dikasih kalung ya, kalau di Bali atau dikasih minuman teh khasnya hotelnya gitu ya. Nah kalau otomatis seperti itu emosinya nggak ada, dan emosi itu belum bisa digantikan oleh AI. Emosi manusia, interaksi manusia itu, kalau si ownernya merasa emosi itu sebagai bagian dari nilai jualnya dia, otomatis dia masih akan mempertahankan manusianya daripada menggantinya dengan AI yang menjadikan ciri khasnya dibandingkan dengan bisnis yang lain. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Mas Wahyudin. Mas Wahyudin masih di mute. Mas Wahyudin masih di mute. Saya mohon maaf Pak. Terima kasih kepada Bapak Ega Bagus Lembang. Untuk Pak Setio Budianto, apakah ada tambahan Pak? Saya cukup lah itu untuk AI ya, sudah dijawab ya. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Saudara Nanda Saputra? Apakah jawabannya dapat diterima dan dapat dimengerti? Siap, terima kasih Pak. Jawabannya sudah dimengerti. Baiklah, terima kasih Saudara Nanda. Mengingat keterbatasan waktu, Masih di mute Mas Wahyudin. mengingat keterbatasan waktu, kita hanya akan menambah satu pertanyaan lagi Pak. Ini ada pertanyaan dari IGD Sindu Yoga Artawan dari Politeknik Negeri Bali.
izin bertanya, menurut Bapak, bagaimanakah strategi atau cara menghadapi kemajuan AI agar AI ini tidak menyingkirkan peran manusia itu sendiri, sehingga manusia dan AI dapat berkembang sejalan tanpa ada yang tersingkir? Silakan kepada Pak Mega dan Pak Setio untuk menjawab pertanyaan tadi dari Politeknik Negeri Bali. Monggo Pak Setio dulu mungkin. Ya, terima kasih Pak Mega Bagus. Ini tadi disampaikan Pak Mega Bagus sebelumnya tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa serta-merta digantikan oleh AI ataupun oleh komputer ya. Tapi yang namanya empati ya. Kita misalkan tadi disampaikan misalkan kayak kita datang keluar kota, datang ke Bali segala macam, itu kan pasti di sana ada penyambutan dan macam-macam. Itu kan nggak ada. Jadi sebenarnya kalau menurut saya di sini itu kita saling melengkapi ya. Jadi tidak semua hal bisa digantikan oleh robot, tapi juga sebaliknya, robot adanya itu juga bisa membantu memudahkan hidup manusia. Jadi saling interaksi yang sangat menguntungkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau ditanya strategi terbaik itu sebenarnya negara ya. Negara itu udah satpam paling akhir, ibaratnya pelindung akhir ya. Jadi misalnya begini, misalnya kalau memang dirasa ada sebuah inovasi yang membahayakan ketenaga kerjaan kita, jadi kalau dia dipakai misalnya akan ada banyak sekali pengangguran misalnya karena digantikan oleh dia, maka negara bisa saja mempersulit atau harus ada mitigasi, misalnya perusahaan itu harus mempekerjakan mereka yang sudah tergantikan, ya itu boleh-boleh saja. Jadi mereka yang diganti mungkin dimasukkan di training, nanti dipekerjakan oleh perusahaan itu, ya boleh-boleh saja. Karena kalau ini di wacana di grup-grup AI itu memang tergantung pasar. Kita nggak bisa tahu masa depan ya. Mereka pun juga nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman pengen survive, ya termasuk saya juga ya, pengen survive ya, semuanya pengen survive ya. Kita tidak ingin tergantikan oleh mesin misalnya ya. Maka kita harus menjadi bagian dari orang yang mengerti mesin itu. Kita menjadi bagian dari orang yang ngerti teknologi itulah. Sehingga kita tahu mereka tuh ngapain sih, solusinya ngapain sih. Kalau memang mereka bisa pakai metode A untuk memberikan solusi A, maka kalau teman-teman mau wirausaha, bikin aja startup yang sama tapi lebih baik. Atau kalau misalnya mau bekerja ya, perusahaan A ini dia butuh skill apa ya, teman-teman siapkan skill-skill itu misalnya. Tapi sekali lagi, pelindung strategi terbaik itu adalah negara hadir untuk melindungi rakyatnya sebenarnya. Tapi ya ini sudah disampaikan juga sebenarnya di BPPT juga udah ya, cuman tergantung pengambil keputusan paling atas lah. Moga-moga saja, saya yakin Indonesia tidak sedikit ya, banyak sekali orang-orang pintar ya, SDM yang berkualitas ya. Orang Indonesia tuh kalau udah kepepet itu daya juangnya tuh tinggi sekali. Jadi kita kalau udah kepepet itu udah semangat 45 ya, belajar apapun kita hajar semua ya. Udah sejak dulu lah. Insya Allah saya yakin lah Indonesia tidak akan kalah, dan tadi udah disampaikan oleh Pak Setio juga, kita ready untuk apapun yang terjadi nanti insya Allah ya. Kira-kira dari saya seperti itu Mas Wahyudin. Baik, terima kasih Pak Mega dan juga Pak Setio. Bagaimana untuk Saudara IGD Sindu? Untuk jawabannya, apakah dapat diterima dengan jelas? Untuk Saudara IGD Sindu Yoga, apakah jawaban dari Pak Bagus dan Pak Setio sudah dapat diterima dengan jelas dan dapat dipahami? Baiklah, terima kasih. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan atas penyampaian materinya. Kita telah tiba di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Setio Budianto STMT dan Bapak Mega Bagus Herlambang PhD
Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar Ford Co Electro National Conference pada hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya yang telah mengikuti webinar kali ini sampai selesai.